Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Fitri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman mistis aku sama teman aku berdua, sama Dian Lestari. Beberapa bulan yang lalu, aku sama teman aku, aku samarkan namanya, privasi gitu ya, memutuskan untuk main gitulah ke suatu tempat wisata namanya Curug Citambur. Aku yang baca teks soalnya lupa. Kami janjian jam 9 pagi itu berangkat dari rumah dia karena yang jarak waktu gitu, tapi yang namanya juga perempuan ya kan, jadi ngaret lah. Aku berangkat jam 9 pagi itu dari rumah aku, terus mungkin dari rumah dia sekitar jam 10. Di perjalanan kami sempat terpisah karena pakai menggunakan jalan lain. Nah kan kita berdua nggak tahu ya jalannya tuh, kita belum pernah laluin. Jadi dia duluan lah, si D ini sama saudaranya duluan gitulah. Jadi kita ketinggalan, kita cari jalan menurut Google Maps aja. Kita lewat jalan yang lebih cepat gitu, walaupun jalannya jelek. Dan akhirnya kita sampai duluan nih di tempat wisatanya. Terus sambil menunggu teman kita datang, kita tunggu dulu. Nah udah datang dia, baru kita masuk ke dalam sama-sama. Nah pas datang ke sana tuh baru nyampe tempat parkir, tapi udah turun gerimis gitu, jadi kecewa gitu karena nggak bakal bebas gitu foto-fotonya. Nah udahlah kan, kita touch up lagi, make up, terus explore tempat-tempat foto di sana. Waktu itu cuman gerimis doang, nggak sampai hujan gede gitu. Terus aku duluan sama teman aku, Diana ini, foto-foto, bikin video, soalnya udah sore, takut nanti nggak keburu, kita bebas gitu kan. Di sana tempat untuk foto-foto gitu sekitar 5.000 satu orang. Jadi tempat foto-foto di sana tuh ada spot fotonya gitu. Untuk satu spot itu 5.000 satu orang. Parkirannya juga 5.000. Terus tiket masuknya 10.000. Sini. Ih bagus. Ya. Terus akhirnya kita naik ke air terjun yang bener-bener air terjunnya gitu. Waktu itu kita udah persiapan bawa baju, aku kirain bakal berenang, ternyata lagi gerimis dan kayak nggak ada tempat untuk berenang gitu sungainya. Sampai juga di Curug Citambur. Suara udah ngos-ngosan cuy. Di sini nggak ada apa-apa. Dan kalau bisa kalian lihat, tadi kita kesini, ke sana, terus kesini, terus. Dan kebetulan di sana tuh lagi sepi, mungkin karena udah sore juga, jadi yang datang sedikit. Nah setelah selesai kami berempat berhenti di warung gitu buat makan bekal. Kebetulan aku bawa bekal mie dan teman aku bawa pop mie. Nah terus kita makan, udah gitu kita pulang, memutuskan untuk lewat jalur Ciwidey, jalur yang lain. Nah jalur ini tuh bagus jalannya, tapi jauh dari rumah kita gitu. Nah, udah kita ambil jalan itu. Kebetulan beres dari Curug Citambur itu sekitar jam 4 apa jam 5 ya, sekitar jam segituan, udah sore banget kan, mana gerimis lagi. Kita ya udah pulang lewat situ aja. Nah pas kita kan dari Curug Citambur itu jam 4 sore, terus kita lewatlah jalan Ciwidey gitu kan, terus dan ternyata ada jalan yang lagi dicor. Nah jalannya tuh lagi bagus gitu kan,
Terus kata si Amangnya, ya udah belok sana aja, belok sana juga bisa ke arah pulang mah gitu kan. Ya udah kita lewat sana aja, kita nggak tahu tuh tempatnya kemana gitu kan. Aku ikut aja temen aku yang di depan. Udah muter-muter itu guys, kita nyasar di kampung orang. Udah muter-muter beberapa kali nanya tempat pulangnya kemana, ke sana katanya kan. Nah terus tuh udah putus asa ikut Google Maps, dan ternyata Google Mapsnya ngarah ke jurang. Nah, waktu itu hampir masuk jurang, untung nggak jadi, soalnya ya udah tahu gitu. Nah terus tuh ketemu sama ibu-ibu, katanya bisa lewat sini buat perkebunan. Terus kita akhirnya lewat ke perkebunan teh. Bener-bener jalannya tuh sempit banget, mana hujan kan, licin, bebatuan, terus pinggirnya juga jurang. Kita lewat jalan setapak gitu. Nah udahlah, terus udah nemu jalan besar, kita jalan lagi terus. Pokoknya udah gelap banget guys. Kita ngebuang waktu tersesat di kampung yang tadi. Nah terus tuh ngelewatin Naringgul itu kan ada hutan yang jalannya belok-belok gitu. Nah terus hujan deras, jadi datang kabut. Nah pertama-tama kabutnya tuh masih tipis gitu, dan kita enggak, jalanan juga masih sepi. Nah terus lama-kelamaan kabutnya tuh tebel sampai beberapa kilometer, bahkan kayak gitu loh guys, kayak macet gitu, satu arah, berjejer gitu, mobil, motor, semuanya. Kabutnya makin tebel, terus kita ya nyalain sen kan kendaraannya. Di sini masih aman lah, setidaknya masih ramai orang di jalan gitu, ada temennya kita. Ya loh, takut ih jalannya kak. Nyalain HP itu. Ya Allah, kayaknya hari ini kita emang jadi keluar deh, udah nyasa kena kabut kayak gini. Kacamata sampai nggak kelihatan, berembun. Akan di gunung ini. Berdua ya, bisa terang-terangan. Sampai tiba-tiba pas tanjakan sebelum Lowongangun, hujan turun deras banget dan kabut semakin tebal. Perasaanku udah nggak enak di situ. Dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang duduk di belakang aku. Kan kita cuma berdua tuh, satu motor. Terus ada yang duduk di belakang aku, menghadap cermin motor sebelah sini kanan. Nah, terus aku kaget kan. Aku bilang sama teman aku, spionnya arah ke kamu aja, aku bilang begitu. Terus kata dia, loh kenapa tumben katanya. Aku jawab nggak apa-apa. Aku dari situ aku nggak mau cerita dulu, aku diem dulu. Nah terus tuh tiba-tiba pas tanjakan itu ban motor teman aku tuh bocor gitu kan. Kita berhenti dulu lihat bannya, ternyata bocor. Karena bingung ada siapa-siapa kanan kiri, teman aku juga udah duluan. Ya udah kita mutusin buat jalan dulu, nanti kalau ada rumah di depan baru kita berhenti gitu kan. Pas aku bilang nanti kalau ada rumah kita berhenti. Nah terus tuh ada warung, pas kita jalan tuh ada warung di sebelah kanan. Cuman itu satu-satunya warung di tanjakan itu. Nanti kalau kalian lewat Lowongangun pasti tahu lah, sebelum Lowongangun kan, ke ibunya ibu ada pompa gitu kan. Kata dia nggak ada, katanya bengkel juga jauh, ada juga di bawah. Terus di sana sebelum Lowongangun, kata dia begitu. Nah aku bingung kan mau gimana nih gitu, udah gelap, masa mau dorong motor sekitar
aku sekitar nyampe di warung ibu itu tuh sekitar jam 8-an udah isya ya, udah gelap banget, mana nggak ada penerangan jalan, terus ya gitulah, nggak ada orang sama sekali. Kata dia nginep aja di sini soalnya bahaya juga, cuman berdua naik motor katanya, terus nggak ada lampu penerangan, harus ngelewatin Leweng dulu kata dia. Aku tahu kan Leweng tuh apa ceritanya, aku udah tahu, gelap, seremnya, angkernya gitu kan, aku udah tahu gimana gitu, bingung kan. Udah jam 8 lagi, ya udahlah gimana lagi, kita nginep lah di warung itu guys. Kebetulan di warung itu tuh satu keluarga gitu guys, suami istri dan 2 anak laki-laki gitu. Ya udahlah, nggak ada pilihan lain, kita berdua nginep di situ. Dan jam 9 malam aku maksain tidur soalnya kepalaku sakit banget, migrain gitu, karena bingung kan di rumah orang. Biasanya kan beres-beres dulu, mandi gitu kan, abis itu baru tidur, tapi kalau di situ enggak, aku langsung tidur karena kepala aku sakit banget. Besok paginya sekitar jam 8 pagi kita pamitan sama ibu warung itu, ngucapin makasih banyak karena ya baik banget gitu guys. Nah terus kita turun ke bawah ke jalan yang kita lewatin tadi malam, yang ban kita bocor. Ke situ kita, ternyata guys dari warung ibu itu jauh banget bengkelnya. Untung tadi malam kita nggak ke bawah lagi soalnya jauh banget. Tapi untungnya setelah turunan itu habis, emang ada bengkel di situ gitu. Langsung aja kita ganti ban di situ, soalnya daripada bocor lagi kita ganti ban. Terus udah beres, kita pulang ngelewatin yang tadi lagi, ngelewatin yang ban bocor, terus ngelewatin di warungnya. Udah guys, segitu aja ceritanya. Sebenarnya aku nggak mau bahas ini lagi ya, trauma mungkin. Bahkan biasanya kan aku kalau habis jalan-jalan gitu, habis foto-foto, langsung aku upload di media sosial. Nah sekarang pas aku liburan ke ini, Curug Citambur, aku sama sekali nggak mood gitu. Apa takut, masih bukan takut ya, kayak masih trauma sama jalan ceritanya. Nah beberapa hari baru aku upload video sama fotonya gitu. Bersyukur banget di saat kita lagi susah masih ada orang yang baik. Makasih banyak buat bapak dan ibu yang udah sangat baik walaupun kita nggak saling kenal gitu. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah, amin. Dan cerita tentang Poci itu pun aku berani bilang sama teman aku tuh pas aku udah nyampe rumah gitu, karena ya takutnya kalau aku ceritanya waktu itu ya pasti parno dong. Nah pesan aku pokoknya hati-hati buat kalian yang mau pergi jauh gitu, harus ada persiapan fisik maupun kendaraan. Dan kalau bisa diusahakan jangan sampai kalian kemalaman di jalan, sebaiknya dihindari. Karena selain hal-hal goib juga takutnya ada orang jahat yang memanfaatkan kondisi tersebut gitu. Dan walau gimana pun kondisi kalian harus setia kawan. Kalau pergi berempat ya pulang berempat, oke? Jangan meninggalkan, karena mereka cuman ada kalian gitu. Itu aja pengalaman dari aku, seringnya dari aku. Semoga bisa jadikan pelajaran buat kita semua. Pokoknya ya segitu aja ceritanya.